Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah, pemirsa, Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar umat Islam yang diperingati setiap tahunnya. Idul Adha jatuh pada 10 Zulhijjah dan identik dengan pemotongan hewan kurban. Nah, biasanya nih ya, pemotongan hewan kurban dilakukan pasca sholat Idul Adha di pagi hari. Selain itu, Idul Adha juga sering disebut sebagai Lebaran Haji. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu kurban menggapai takwa. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Ustadz Syahidin El-Sini. Selamat pagi, Ustadz. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah kabar sehat. Alhamdulillah kabar sehat ya. Ustadz, sebenarnya Ustadz sendiri kenapa sih bisa terpikir ya untuk menjadi seorang Ustadz ya sampai dengan sekarang nih? Iya, jadi sebenarnya memang dari kecil saya itu ada berkeinginan untuk menjadi seorang guru awalnya. Jadi belum terpikir menjadi seorang ustadz, tetapi seiring dengan terus berjalannya masa pendidikan, mulai setelah SD lalu masuk ke pondok pesantren, MTS, Aliyah, nah baru terfikir untuk menjadi seorang dai atau seorang ustadz karena termotivasi dulu salah seorang guru saya ketika di pesantren, beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang mengajak kepada jalan kebaikan atau memberitahu kebaikan lalu orang itu melakukannya, kita yang memberitahu tadi juga mendapat pahala. Jadi kita bisa mendapatkan banyak pahala secara cuma-cuma sekalipun kita tidak mengamalkannya, lantaran kita mengajak atau memberitahu kebaikan kepada orang lain. Ini motivasi awal. Dulu saya berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi seorang ustadz atau seorang dai. Sudah berapa lama Ustadz sebagai seorang ustadz nih dan juga dai ini? Ya, kalau di Bengkulu kebetulan dari setelah SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi saya kan merantau keluar. Baru pulang ke Provinsi Bengkulu itu di awal 2014. Nah, ketika menetap di Bengkulu itu sudah mulai diundang untuk menjadi khatib, lalu diminta untuk mengisi tausiah pada acara tabligh musibah dari 2014 sampai sekarang ini. 2014 sampai sekarang. Iya. Ya. Berarti memang perjalanannya sudah cukup panjang ya, Ustadz ya? Sudah agak lumayan lama. Sudah lumayan lama nih. Iya. Nah, Ustadz, terkait dengan tema kita nih, kurban menggapai takwa. Tapi sebelum itu, Ustadz, sebagai umat muslim sendiri, bagaimana sih kita memaknai momentum Idul Adha ini? Iya. Jadi Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam. Tentunya selain hari raya Idul Fitri, kita umat Islam juga mempunyai hari raya besar yang kedua, yaitu Idul Adha. Dan tentu kita sebagai umat Islam memaknai Idul Adha ini, di samping kita melaksanakan ritual sholat sunat Idul Adha, kita juga pada hari raya Idul Adha ini umat Islam juga disunahkan untuk melaksanakan ritual ibadah yang bernama kurban. Dan secara sejarah kita tahu bahwa ritual ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah tertua dalam sejarah perjalanan manusia. Kenapa dikatakan ibadah kurban merupakan ibadah tertua? Karena ritual kurban ini sudah dilakukan semenjak generasi pertama manusia, yaitu putra-putranya Nabi Adam. Dan ini direkam oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 itu. Bahkan Allah memerintahkan Nabi kita untuk bercerita tentang kurban yang dilaksanakan oleh putra-putra Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan. Ceritakan kepada mereka dengan sebenar-benarnya tentang kisah putra-putra Nabi Adam
ketika mereka berdua mempersembahkan kurban. Nah, artinya semenjak generasi pertama manusia ada, ritual kurban itu sudah disyariatkan untuk umat manusia, lestari hingga sampai saat ini untuk umat kita, umat muslim di seluruh dunia, yang ketika hari raya Idul Adha tidak hanya melaksanakan sholat Id, tetapi kita juga disunahkan untuk menyembelih hewan kurban itu tadi. Menyembelih hewan kurban Ya. Selain sholat tadi Selain sholat disunahkan tadi. untuk menyembelih hewan Hewan kurban kurban. begitu ya. Tapi sebenarnya memang ya Ustadz ya, kenapa sih Idul Adha itu identik dengan hari kurban ya kalau kata orang ya? Ya, jadi syariat Islam ini dia menyempurnakan syariat-syariat agama-agama sebelumnya, ya, agama-agama samawi sebelumnya, termasuk syariat Idul Adha atau hari raya kurban ini. Karena pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan kurban ini kita tidak bisa lepas dari cacatan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail. Nah, jadi bagi kita umat Islam saat ini, di saat kita merayakan Idul Adha, kita juga merefleksikan bagaimana sosok teladan keluarga Nabi Ibrahim yang dikenang sepanjang sejarah. Keteladanannya selalu relevan dalam segala aspek, baik itu dalam hubungannya kepada Allah, dalam ketaatannya menjalankan perintah Allah, termasuk kesabaran dalam menghadapi permasalahan hidup yang dialami pada saat itu. Nah, tapi sebenarnya Ustadz nih, tujuan umat Islam sendiri dengan berkurban ini apa sih Ustadz? Apa tadi Ustadz bilang bahwa berkurban ini sunnah ya bagi umat Islam? Sunnah, ya. Jadi tentu masing-masing tujuan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam itu tujuan utamanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ritual ibadah kurban ini lebih spesifik untuk jalan kita takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, karena sesuai arti nama kurban itu sendiri, kalau kita merujuk kepada asal bahasanya dari kata qarraba yang artinya mendekatkan diri, jadi bisa dimaknai ritual kurban itu adalah salah satu sarana yang paling bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah kurban ini juga memiliki dimensi sosial. Ya, di samping dimensi ritual hubungan kita kepada Allah, juga tidak melupakan hubungan dengan sesama. Ya, karena berkurban itu kan dagingnya itu kan bukan dikasih untuk Allah. Allah tidak butuh dagingnya. Ya, jadi daging-dagingnya itu kan kembali kepada kita manusia juga. Bahkan orang-orang yang berkorban itu juga berhak untuk mengonsumsi dagingnya. Nah, itu ada dimensi sosialnya, ada dimensi ritualnya. Jadi mungkin selama ini fakir miskin itu kan kalau untuk membeli daging kan agak sulit. Apalagi sekarang kan harganya daging mahal, itu harganya mahal gitu. Ya nggak mudah untuk membeli daging itu. Nah, momentum Idul Adha inilah bagi orang-orang yang punya kelebihan harta, waktunya untuk membahagiakan mereka-mereka yang selama ini mungkin jarang sekali mencicipi, merasakan nikmatnya daging, nikmatnya rendang, nikmatnya macam-macam lah kan bisa diolah dengan dari olahan daging itu. Nah, itu salah satu hikmah terbesar. Di samping ada dimensi hubungan kita kepada Allah, tapi ritual kurban ini juga memiliki dimensi sosial. Berarti sebenarnya hikmahnya dalam kita berkurban itu sangat banyak ya Ustadz ya? Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Tapi sebenarnya Ustadz, jika memang orang tersebut memiliki kemampuan nih, tapi tidak punya uang nih, tapi sudah ada niat di dalam hati. Ada niat, itu gimana tapi nih? tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Nah, hebatnya agama kita Islam ini, ya, dalam keyakinan kita umat Islam, baru berniat baik saja itu sudah diberi penghargaan oleh Allah. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis itu Rasul mengemukakan, faman hamma bil hasanati falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat ingin melakukan suatu kebaikan
lalu dia nggak jadi melakukan kebaikan itu, baginya sudah mendapatkan satu pahala. Dengan demikian, ketika ada orang Islam yang dalam hatinya kepengen betul Benar. ya ikut berkorban, tapi apa daya ya kemampuan pas-pasan, kemudian kebutuhan untuk yang primer, jangankan yang sekunder, yang primer Iya. saja susah terpenuhi. Yang penting asal ada niat dan keinginan, niat itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh misalkan hanya sekedar bisa berniat sampai nanti dipanggil Allah tidak pernah terlaksana niat itu karena memang Iya, keadaan. Nah, bagaimana nasibnya terhadap ritual ibadah kurban ini? Jangan bersedih. Kenapa demikian? Karena sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, kan Nabi itu pernah berkorban dengan 2 ekor kambing. Beliau sendiri yang menyembelih, ini hadis sahih. Beliau menyembelih kambing yang pertama dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga. Artinya 1 ekor kambing itu kurban untuk Rasulullah beserta Keluarganya. Kemudian beliau menyembelih lagi kambing yang kedua dengan tangannya sendiri. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari umat Muhammad, karena beliau tahu nanti akan ada umatnya yang tidak mampu berkorban. Subhanallah. Artinya jangan bersedih. Yang penting ada keinginan, ada ikhtiar, ada usaha. Toh nanti ya tidak juga apa yang kita inginkan itu tercapai. Tapi Kita sudah pahala. mendapatkan pahala dari kurbannya Rasulullah untuk umatnya. Baik Ustadz, kita jeda dulu nih Ustadz ya. Nanti kita kembali bahas terkait dengan tema kita, yaitu kurban menggapai takwa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.